Selamat siang, saya Angkatan Jaya Semana Haji dari Universitas Merdeka Madiun, Fakultas Teknik. Saya akan mempresentasikan atau mereview jurnal yang berjudul Pengukuran Efisiensi Teknis Usaha Mebel dengan Data Envelopment Analysis atau disingkat dengan DEA. Penulis Iwan S. dan Musyakar Isa. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Volume 11 halaman 19 sampai 29 tahun 2004. Artikel jurnal terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur efisiensi teknis industri mebel dan untuk menganalisis efisiensi teknis industri mebel di Serenan, Klaten berdasarkan input material, permodalan, pendidikan pemilik, pengalaman pemilik, dan tenaga kerja. Penelitian ini dilaksanakan di Serenan, Klaten, Sentra Industri Mebel pada bulan Januari 2006. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh industri mebel di Serenan, Klaten yang berjumlah 465 satuan. Besar sampel adalah 93 unit industri, yaitu 20% dari total populasi. Pengambilan sampel teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai dengan pemilik industri mebel. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Envelopment Analysis, disingkat dengan DEA. Berdasarkan hasil analisis DEA menunjukkan nilai efisiensi teknis adalah 68,69. Ini menjelaskan industri mebel di Serenan, Klaten belum efisien. Dari 93 industri yang ada, yaitu 32 unit industri 34,41% tidak efisien dan 61 unit industri 65,59% efisien. Hasil pengukuran DEA menunjukkan bahwa penyebab utama efisiensi industri mebel terutama berasal dari modal pendidikan, input material, tenaga kerja, dan pengalaman pemilik. Modal adalah variabel yang paling efisien daripada variabel tidak efisien lainnya. Pendahuluan. Latar belakangnya yaitu Indonesia memiliki beberapa daerah potensial hasil industri. Kabupaten Klaten merupakan sentra industri mebel kayu terbesar kedua setelah Kabupaten Jepara. Usaha mebel kayu di Kabupaten Klaten merupakan komoditi unggulan daerah. Selain genteng dan keramik, pakaian jadi, corlogam, pandai besi, dan tembakau. Sentra industri mebel Serenan merupakan sentra industri mebel terbesar di Kabupaten Klaten, di mana 75% penduduknya bekerja sebagai pengrajin. Subjek penelitian ini adalah Indonesia memiliki beberapa daerah potensial hasil industri. Salah satunya di Provinsi Jawa Tengah. Di wilayah ini, industri mebel kayu merupakan komoditas utama ekspor non-migas setelah kayu lapis dan tekstil. Secara umum, dilihat dari berbagai indikator industri usaha mebel di Serenan, Kabupaten Klaten tahun 2000 sampai 2004 mengalami penurunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur efisiensi teknis industri mebel dan untuk menganalisis efisiensi teknis industri mebel di Serenan, Klaten berdasarkan input material, permodalan, pendidikan pemilik, pengalaman pemilik, dan tenaga kerja. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data dalam penelitian. Ini dilakukan dengan wawancara dengan pemilik industri mebel. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Envelopment Analysis, disingkat dengan DEA. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini memberikan tambahan wawasan bagi pengrajin dalam sikapi kemungkinan timbulnya permasalahan dan pengambilan kebijakan dalam peningkatan
kinerjanya. Hasil penelitian ini juga akan dapat menjadi tambahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan sektor industri, khususnya subsektor industri mebel. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 38,7% usaha mebel di Serenan sudah efisien dan 61,3% tidak efisien. Dengan nilai rata-rata efisiensi teknis usaha mebel sebesar 68,69. Kesimpulan bahwa kesimpulannya yaitu hasil studi menunjukkan bahwa usaha mebel di Serenan belum mencapai tingkat efisiensi teknis. Untuk meningkatkan usaha mebel di Serenan masih terus diharapkan adanya pembinaan dari pemerintah atau perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain yang terkait, yaitu dengan cara penambahan modal, pelatihan manajemen, produksi, SDM, keuangan, dan pelatihan pemasaran, dan lain sebagainya, sehingga diharapkan dapat memperbaiki efisiensi teknisnya. Yang kedua, penelitian menyadari bahwa penelitian yang dilakukan ini masih memiliki beberapa kelemahan. Antara lain, variabel yang dianalisis dalam penelitian ini belum termasuk variabel kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan pengrajin, sehingga belum menggambarkan faktor-faktor yang berperan secara utuh dalam usaha mebel. Ya, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf dan terima kasih.